Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, ketemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran online ini. Mari kita sama-sama baca doa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa kita sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan kita selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih sama akan membahas tentang materi tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun yang akan Bapak bahas pada kesempatan hari ini adalah pelajaran PKN. Oke. Nah, sekarang apa yang mau kita bahas, Pak? Yang akan Bapak bahas adalah tentang makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Lalu, apa sih Pak pengertian dari keragaman? Yang namanya keragaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat berbagai macam suku, bangsa, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, keyakinan, dan juga kebudayaan. Nah, lalu apa sih Pak manfaatnya dari adanya keberagaman karakteristik individual di lingkungan sekitar ini? Yang pertama adalah dilihat dari ranah keberagaman kelamin. Kita bisa mengetahui, yang sudah jelas kita tahu bahwa ada wanita dan ada laki-laki. Nah, dengan begitu kita dapat lebih menghargai perbedaan. Satu sama lain harus sama-sama saling menghargai. Laki-laki harus menghargai perempuan, begitu juga perempuan. Karena apa? Walaupun pada zaman dahulu kala, pada zaman dulunya wanita itu tidak dihargai. Ketika ada orang yang memiliki anak wanita, itu dianggapnya tidak berharga atau tidak bermanfaat. Nah, namun seiringnya berjalan dengan pengetahuan yang terus-menerus meningkat sehingga pada akhirnya sekarang setara. Antara laki-laki dengan perempuan semua setara. Artinya seorang laki-laki tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga wanita pun sama. Dia juga punya kesempatan untuk sama-sama mencari rezeki, sama seperti derajat seorang laki-laki dan lain sebagainya. Banyak juga di luar sana orang-orang yang pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki ini bisa dilakukan oleh perempuan. Yang kedua apa? Dari keberagaman kemampuan akademik, kemampuan pengetahuan. Dengan adanya keberagaman ini dalam setiap masing-masing wilayah atau dalam di kegiatan sekolah saja, pastikan kita dengan teman-teman itu tidak semuanya orang yang beragama, orang Sunda saja, orang Jawa saja, orang Madura saja, tidak. Semuanya berkumpul jadi satu. Nah, ketika salah satu ada yang merasa kurang dalam pelajaran, misalkan karena ini bicara akademik, ya, pembelajaran, maka kita harus mengajarkan. Kita punya kewajiban untuk mengajarkan yang terbaik, yang baik. Walaupun kita bukan guru, ketika kita bisa, silakan kalian ajarkan, tidak ada yang salah. Ya, silakan kalian ajarkan. Walaupun yang kita ajarkan itu adalah orang yang misalkan dari Nusa Tenggara Barat atau orang-orang yang berkulit beda dengan kita, tidak jadi masalah. Inilah namanya perbedaan. Ya, tetapi juga perbedaan ini harus selalu kita
ukur atau selalu kita hargai. Jangan sampai gara-gara perbedaan ini kita menjadi bertikai atau ada pertikaian satu sama lain. Lalu keberagaman watak dalam sebuah lingkungan, dalam lingkungan sekitar lingkungan kita ini punya watak yang berbeda. Watak itu adalah cara pandang, berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar, memiliki wataknya. Ada dalam bahasa pun seperti itu. Ada yang bahasanya lemah lembut, ada yang bahasanya memang dia lemah lembut karena terbiasa di wilayah seperti itu, tapi terlihatnya seperti orang yang sedang marah, padahal tidak, memang bahasanya seperti itu. Lalu apalagi keberagaman dalam hobi, jelas ketika di kegiatan atau di keluarga saja, walaupun memang satu ibu dengan satu bapak pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang senangnya jalan-jalan, ada yang senangnya olahraga, ada yang senangnya melukis. Itu pasti. Itulah keberagaman yang mesti kita hargai. Ya, bahasa juga sama. Ada yang misalkan adik kita ingin belajar bahasa Inggris, oh kita mah pengen belajarnya bahasa Perancis dan lain sebagainya. Dengan begitu kita bisa hafal, kita bisa tahu dialog atau cara masing-masing orang yang ada di sekitar kita itu berkomunikasi. Orang Jawa dengan orang Jawa berkomunikasi, oh seperti itu. Lambat laun kita akan tahu, oh begitu bahasanya. Bahasa Sunda juga seperti itu. Itu adalah mengetahui gaya bahasa. Gaya bahasanya juga berbeda-beda. Coba saja kalian perhatikan di tetangga kalian. Mungkin ada yang ada yang menggunakan bahasanya halus, lemah lembut. Ada lagi yang mungkin bahasanya tinggi, tapi sebetulnya itulah gaya bahasa mereka berbicara. Nah, disinilah letak kita harus bisa mempelajarinya, ya. Dan juga secara tidak langsung kita juga bisa mengetahui atau bisa mengenal budaya atau adat istiadat dari wilayah atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak perlu lagi kita harus belajar atau tidak perlu lagi kita harus belajar bahasa. Misalkan pengen belajar bahasa Jawa, pergi ke Jawa. Tidak. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita bisa ambil ilmunya. Ambil. Pelajari, oh begini bahasa yang halus. Oh ini yang kasar, ini yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, dan juga dapat mengembangkan rasa menghargai perbedaan. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Harus perlu kita garis bawahi. Mengembangkan rasa menghargai perbedaan. Jadi kita tidak boleh ketika misalkan kita ada perbedaan, kita lantas tidak mau berteman dengan dia. Kita harus sama-sama saling merangkul, sama-sama saling mengisi. Dengan begitu akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena apa? Dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Hanya dengan alat sederhana bisa merdeka dari penjajahan Belanda ataupun Jepang. Dan juga dengan adanya keberagaman karakteristik individual, kita juga bisa hubungan persaudaraan antar umat itu, ya, antar manusia, antar negara. Dalam ruang lingkup Indonesia saja, kalau kita bisa menghargai itu semua, maka hubungan persaudaraan akan semakin kokoh. Dan juga kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban negara kita sendiri. Jangan sampai negara kita dijajah kembali oleh orang-orang yang ingin menjajah negara kita. Tuh, pada manfaat keberagaman karakteristik. Lalu Pak, dari keberagaman ini juga kita lihat dari ranah keagamaannya, keyakinan. Kita ketahui bahwa di Indonesia yang awalnya negara kita
mengakui bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 5, Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Nah sekarang ada bertambah lagi 1, jadi 6. Lalu apa Pak? Nah kita ketahui seperti Islam. Islam itu ayat sucinya Al-Quran. Lalu apalagi? Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besarnya yang kita sering laksanakan salah satunya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan Protestan dan Katolik? Ini sama-sama. Mereka memiliki kitab suci yang sama adalah Injil. Di mana mereka beribadahnya? Mereka beribadahnya di gereja. Dan hari besar Islamnya adalah, hari besar keagamaannya adalah Natal. Ada lagi Hindu Pak. Hindu itu mereka tempat ibadahnya namanya pura. Dan mereka memiliki kitab suci namanya Weda. Dan hari besar keagamanya adalah Nyepi. Kita sering lihat kan ketika hari Nyepi itu ada semua masyarakat tidak ada yang diperbolehkan untuk keluar. Contoh di Bali. Ya, di Bali sana ketika misalkan Nyepi semua kampung itu sepi. Mereka semuanya berada di pura. Untuk apa mereka berada di pura? Untuk sembahyang, meminta ampun dan juga menginginkan berbagai macam hal yang dia inginkan. Lalu ada lagi Buddha. Buddha ini tempat ibadahnya adalah vihara. Lalu apa Pak kitab sucinya? Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Dan yang kita kenal untuk hari besarnya adalah Waisak. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu ini adalah keyakinan. Agama keyakinan. Di mana dia tempat ibadahnya? Ibadahnya di kelenteng. Yang mana nama kitab sucinya adalah Shishu Wujing. Sekali lagi, Shishu Wujing. Dan mereka hari-hari keagamaannya, hari besar keagamaannya adalah Imlek. Nah, itu adalah merupakan keberagaman. Nah, ketika kita tidak menghargai satu sama lain agama yang kita miliki ini, maka akan hancur sudah negara kita. Ya. Orang Islam, orang Kristen menghina orang Hindu, orang Buddha, orang Islam dan segala macam. Semuanya pun seperti itu. Sehingga pada akhirnya tidak ada keharmonisan. Maka mulailah akan ada perpecahan. Sehingga tidak memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menjajah Indonesia. Untuk itu kita harus bisa menjaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa supaya negara kita aman dan tentram, sehingga orang-orang yang ingin coba-coba untuk menjajah Indonesia akan terusir dengan sendirinya. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama baca doa agar ilmu kita mendapatkan barokah dan juga ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.